Tuhan, Kau selalu menerima aku. Pengalaman pertama sebagai petugas misdinar, pelayan altar itu membuat saya jadi istilahnya kecanduan ke gereja. Saya tuh pernah mikir, wah selama 2 tahun di TOR ini kan banyak kosongnya. Kayaknya bisa ini buat lagu-lagu rohani gitu. Panggilan umum itu sangat penting juga, karena orang kalau mikir panggilan selalu mikirnya, oh jadi romo. Halo, selamat datang di rumah saya, obrolan santai seputar rumah Santo Yakobus. Perkenalkan, saya Rita Ziashari dan hari ini saya bersama dengan seorang tamu yang sangat spesial. Dia adalah Frater Marcel. Selamat datang Frater Marcel di rumah saya. Halo, selamat datang. Gimana kabarnya Frater? Baik, puji Tuhan. Ya, mungkin Frater mau memperkenalkan diri dulu supaya sobat saya tahu tentang Frater Marcel. Oke. Halo sobat saya, perkenalkan nama saya Frater Marcel. Saya dari Seminari Tinggi Providensia Dei atau biasa disebut STPD, dan tahun ini saya tingkat 3. Begitu. Oh, selamat datang Frater ya. Terima kasih untuk waktunya datang. Sama-sama. Buat ngobrol santai ya. Nah, Frater nih udah tingkat 3 ya. Tingkat 3. Jadi kita pengen tahu nih Frater, perjalanan seorang Frater ya untuk mau menjadi seorang Frater, dari seorang yang biasa gitu ya, anak remaja biasa, tahu-tahu kok pengen jadi Frater. Bisa nggak Frater ceritain sedikit tentang cerita panggilan Frater? Oke. Ya. Jadi sebelum di Yakobus saya tuh asalnya dari Nganjuk. Di kota Nganjuk saya dari kecil sampai SD saya tinggal di Nganjuk di paroki Santo Paulus. Dan pada saat itu saya menerima komuni pertama. Kemudian setelah komuni pertama ada satu teman saya tuh yang mengajak saya untuk gabung di namanya PAPS. Itu Putra Altar Putri Sakristi. Jadi di sana kalau ingin jadi putra altar atau misdinar itu kita gabung di PAPS itu. Nah, kemudian setelah saya gabung beberapa minggu, saya ditugaskan untuk jadi misdinar. Nah, pengalaman pertama sebagai petugas misdinar, pelayan altar itu membuat saya jadi istilahnya kecanduan ke gereja. Kecanduan ke gereja karena ya saya senang bisa jadi misdinar, bertugas sama romo. Juga yang spesial bagi saya ya, saya bisa setiap malam minggu itu cangkruk di pastoran bersama romo. Waktu itu romonya Romo Aan yang sekarang bertugas di Paroki Mater Dei Madiun begitu. Nah, kemudian setelah beberapa tahun saya jadi misdinar terus. Kemudian saya lama-kelamaan ya merasa nyaman begitu. Ketika tugas di gereja, entah jadi misdinar, pemazmur atau organis itu, ya ada perasaan senang aja gitu. Dan menurut saya perasaan yang saya alami itu ya berbeda dengan hal-hal lain yang mungkin juga menyenangkan ya. Contohnya ya misalnya pergi sama teman atau pergi sama keluarga itu juga menyenangkan. Tapi ketika saya bertugas sebagai misdinar itu ada sesuatu yang lain gitu. Dan ya saya rasa sulit untuk dideskripsikan gitu. Kemudian ketika mau beranjak ke SMP, saya pindah ke Surabaya. Nah, kemudian di situ saya pindah di Santo Yakobus kan, dipindah Santo Yakobus. Dan saya bingung waktu itu mau gabung misdinar, join misdinar gimana caranya ya. Nggak kenal siapa-siapa. Dan waktu itu romonya Romo Novi. Dan pada suatu ketika itu ada orang Nganjuk itu dulunya temennya Romo Novi di seminari. Kemudian beliau bertemu dan kebetulan teman dari Nganjuk ini memperkenalkan saya kepada Romo Novi bahwa saya dulunya misdinar, rajin pelayanan di gereja dan lain-lain itu. Dan Romo Novi akhirnya suatu ketika saat jual lingkungan itu istilahnya kayak
mempromosikan saya gitu ya, mempromosikan ini ada anak dari Nganjuk pindahan, kemudian dulunya Misdinar, Memasmur, Organis dan lain sebagainya itu. Dan ya saya bilang kalau saya waktu itu pengen jadi Romo, pengen masuk seminari itu. Walaupun dulunya sebelum itu saya pernah ditawarin untuk jadi Romo, saya nggak mau karena pengen nikah ya, pengen nikah itu, Pengen punya pacar mungkin tepatnya ya. pengen punya Romo ya. pacar. Kalau nikah agak jauh. Kejauhan ya, soalnya. masih kejauhan ya anak SD ya. Ya, pengen punya Iya. pacar. Dan entah kenapa kok tiba-tiba ya perasaan itu berubah. Jadi saya tiba-tiba, saya lupa tepatnya kapan saya ingin jadi Romo. Yang pasti ya setelah mengalami beberapa waktu yang cukup lama itu, kemudian saya ingin jadi Romo itu. Dan ya menurut saya ketika saya berada di Paroki Santo Yakobus itu ada banyak hal atau sarana yang tiba-tiba datang begitu saja. Entah itu seperti diatur gitu. Jadi kok tiba-tiba saya ketemu si A, tiba-tiba ketemu si B yang membantu saya untuk bisa setidaknya memelihara panggilan yang sudah saya terima. Keinginan untuk jadi Romo itu terpelihara karena menurut saya ketika saya punya keinginan untuk jadi Romo, kemudian tidak saya rawat, tidak saya pelihara, mungkin lama-kelamaan bisa hilang gitu. Betul. Apalagi dengan segala sesuatunya yang pasti Frater temui ya di Ya. dunia sekarang ya. Mungkin ada perasaan FOMO maksudnya. Tapi luar biasa tadi Frater bilang bisa menemukan kebahagiaan yang nggak bisa dijelaskan gitu ya. Saking bahagianya. Mungkin itu yang namanya kebahagiaan sejati kali ya. Iya. Agak susah untuk ditemukan ya sobat saya. Tapi anak muda zaman sekarang ya Frater ya. Jarang ya yang mau jadi Romo gitu. Kepikiran aja mungkin aduh nanti nggak enak jadi Romo, pertama nggak bisa pacaran ya kan, sedangkan teman-temannya semua lagi di masa-masa itu gitu Iya. kan. Ya jadi pertama sebelum saya minta saran ya sama Frater, maksudnya untuk anak-anak di luar sana yang mungkin punya panggilan yang sama tapi masih takut, saya pengen tanya, waktu itu keluarganya Frater mendukung nggak? Waktu Frater bilang Frater mau jadi Romo? Ya, seingat saya waktu itu mengatakan ingin jadi Romo itu waktu SMP kemungkinan ya. Saya lupa kapan SD atau SMP. Dan ya kalau dari mama sendiri sebenarnya setuju, mendukung, nggak ada masalah. Tapi dari papa itu waktu itu melarang. Alasannya saya tanya waktu itu kenapa kok nggak boleh gitu ya. Waktu itu ya katanya papa itu punya banyak sepupu yang kebetulan banyak masuk seminari terus jadi Romo. Namun endingnya keluar gitu. Akhirnya ya mungkin ada ketakutan ya dari papa kalau nanti saya masuk seminari lalu mungkin nggak kerasan atau lain sebagainya lalu keluar, itu kan menjadi mungkin pengalaman traumatis gitu ya, karena kan banyak melihat sepupunya jadi Romo tapi ada yang banyak yang keluar dari seminari, dari imamat gitu, sehingga ya akhirnya papa melarang. Jadi waktu itu saya SMP kemudian mau rencananya masuk ke Seminari Garum, itu kan di jenjang SMA Seminari Garum, dan ternyata ya papa melarang, katanya wis masuk SMA dulu aja. Akhirnya saya masuk SMA ke SMA biasa, dan ya selama 3 tahun di SMA biasa itu menurut saya banyak hal yang semakin memantapkan, artinya banyak godaan ya. Godaan itu ya entah saya suka ngeband, itu kan semakin terfasilitasi ya di SMA ya. Dan itu kan terkadang membuat saya nyaman. Ya memang itu menggiurkan sih karena bisa ngeband, kemudian ada banyak teman, dan terkadang ketika masa SMA itu banyak waktu yang tidak bisa saya gunakan untuk pelayanan seperti dulu sebelum di Surabaya. Karena kan saya juga mulai mengenal hal-hal baru di kota Surabaya ini ya, saat masuk SMP SMA itu. Dan puji Tuhan ya ketika saya SMA itu ada salah satu komunitas KOR itu yang membuat saya setidaknya bisa menjaga diri di jalur ini supaya saya nggak lupa keinginan saya di awal ini apa sih gitu, supaya nggak hilang gitu. Karena banyaknya ya pengaruh-pengaruh positif maupun negatif itu terkadang juga bisa membuat kita berubah jalan atau berubah pikiran gitu ya. Dan ketika saya punya wadah komunitas KOR ini, ya saya semakin bisa banyak pelayanan,
entah di paroki sendiri atau di paroki-paroki lain, yang semakin membuat saya ya semakin mantap. Oke, ini sepertinya hal yang membahagiakan gitu kalau bisa pelayanan seperti ini sepanjang hidup saya gitu. Wow, luar biasa ya. Di umur yang begitu muda, Frater nih udah serak banget gitu ya. Nah tadi saya mention juga ya, banyak anak-anak muda zaman sekarang mungkin mereka punya panggilan tapi mereka ada perasaan takut lah, ada yang nggak unsure gitu ya, nggak pasti ini bener nggak sih panggilan Tuhan. Nah kira-kira kalau misalkan Frater kasih saran ke teman-teman yang mungkin mengalami hal yang sama seperti Frater, itu apa yang Frater mau katakan buat mereka? Oke. Ya, tentunya kalau kita berbicara tentang panggilan Tuhan, saya kira entah ya, kalau saya nggak pernah mendengar langsung, Marcel, kamu jadi Romo ya dari suara Tuhan, kayaknya nggak deh. Saya nggak pernah mendengar suara itu secara begitu jelas Literal. terdengar di telinga saya gitu ya. Mungkin ya, menurut saya panggilan Tuhan itu banyak caranya, bukan secara harafiah itu langsung Tuhan memanggil kita pakai suara seperti ini, tapi ya bisa melalui banyak pengalaman. Entah itu pengalaman ya, seperti yang tadi saya ceritakan, seakan-akan ketika saya ingin pelayanan itu Tuhan memberikan jalan melalui mengirim orang-orang itu. Si A datang terus membantu saya untuk bisa jadi misdinar. Si B datang untuk memasukkan saya ke sebuah kor yang bisa melayani di gereja-gereja itu. Maka menurut saya pengalaman sehari-hari itu menjadi cara Tuhan memanggil kita. Cara Tuhan memanggil saya dan memanggil semua orang, entah itu panggilan untuk menjadi imam atau panggilan untuk bekerja dan lain sebagainya. Maka ya di sini saya memberikan tawaran bagaimana ketika kita dalam kehidupan sehari-hari itu bisa merasakan atau setidaknya malam hari lah kita coba merefleksikan kira-kira apa yang terjadi sepanjang hari ini, Tuhan berbicara apa sih, meskipun itu tidak secara gamblang ya bisa kita pahami. Oh iya ya. Tapi saya lihat juga tadi ada langkah awal, yaitu perkenalan ya. Jadi waktu itu ada yang Frater mengungkapkan keinginan Frater untuk menjadi seorang Romo, dan dari situ ternyata ada kenalan, punya apa, ketemu Romo akhirnya tahu keinginan Frater, dan dari situ banyak bimbingan yang Frater dapatkan ya. Iya. Jadi mungkin kalau ada teman-teman di luar sana, sobat saya yang kepingin untuk jadi Romo atau punya anak atau punya kenalan yang ingin jadi Romo, mungkin langkah awal itu ungkapkan dulu ya. Jadi orang-orang tuh tahu gitu ya. Betul. Lalu akan ada langkah-langkah selanjutnya. Betul. Ya. Nah, tadi di skrip saya nih pertanyaannya, hobi Romo apa? Hobi Frater apa? Ya kan? Oke. Tapi kelihatannya sudah kelihatan nih. Soalnya Frater sukaannya ini ya, ngeband ya. Ngeband, ya. Frater bisa main musik apa aja dan kira-kira ngapain aja Oke. kalau di waktu luang? Ya, kalau berbicara tentang hobi dulu ya, saya kira hobi untuk ngeband itu juga menjadi salah satu godaan atau tantangan, bahkan itu kan sebuah berkat ya. Tapi terkadang kalau kita sikapi secara salah itu dapat menjadi suatu tantangan. Contohnya ketika saya masuk TOR, tahun orientasi rohani di Terawas SKJJ itu, di situ kan saya dibina selama 2 tahun. 2 tahun tanpa HP, tepatnya terpencil, terus kalau mau keluar ya di Terawas itu kan hutan-hutan gitu ya. Jadi ya sepi gitu, sepi. Kemudian komputer internet cuma satu, digunakan oleh sekitar belasan orang gitu. Itu pun cuma berapa jam gitu ya. Dan ketika di situ saya merasa hobi saya ini kok kayaknya nggak berguna ya di sini. Terus saya mikir, apakah langkah yang saya ambil masuk seminar ini benar gitu? Karena kan kalau dalam kitab suci kita pernah mendengar ada tentang perumpamaan talenta itu. Bagaimana orang itu mengembangkan talentanya gitu. Dan ketika saya masuk TOR itu saya merasa saya kok malah menghilangkan talenta saya ya. Karena nggak bisa diungkapkan gitu. Dan saya pernah menceritakan ini ke Romo pembimbing rohani saya. Ya di situ benar juga yang dikatakan oleh Romo pembimbing ini. Beliau waktu itu berkata ya, mungkin talenta yang Frater gunakan, yang Frater miliki ini belum waktunya untuk dikembangkan seperti yang Frater ingini gitu. Jadi maksudnya saya ingin mengembangkan ini. Mungkin itu merupakan
keinginan pribadi saya untuk kemuliaan saya sendiri gitu. Maksudnya untuk menyombongkan diri saya punya talenta loh kayak gini 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 gini. Nah, ketika di TOR itu saya menyadari, saya baru sadar ketika tahun kedua. Saya baru sadar bahwa selama 1 tahun di TOR 1, saya itu setiap hari organis. Karena pada waktu itu di angkatan saya yang bisa organis cuma saya. Dan satu hari itu ada ibadat pagi, misa, ibadat siang, ibadat sore, ibadat malam. Dan selama 1 tahun itu saya mengiringi terus gitu. Jadi saya nggak pernah tugas yang lain daripada organis itu. Saya tugasnya cuma organis terus panjang tahun itu. Dan ketika itu ya ada hal-hal yang bisa saya kembangkan gitu untuk kedepannya. Jadi istilahnya kalau di TOR ini mungkin saya mempersiapkan diri dulu sebelum untuk dilepas keluar seminari. Termasuk saya menyiapkan menggodok bakat saya sebelum untuk saya gunakan di luar seminari untuk pelayanan dan lain sebagainya gitu. Dan kalau untuk hobi sendiri ya di TOR itu kan bisa dikatakan ketika saya baru lulus SMA dengan segala hiruk pikuk dan banyak kegiatan, saya kan suka kegiatan-kegiatan gitu. Pokoknya harus sibuk terus pokoknya. Dan di TOR itu langsung seperti dipotong gitu. Dipotong kegiatannya, sudah kamu setiap hari pokoknya di TOR itu cuma ada kuliah sih. Kuliah cuma ya nggak bisa dibilang kuliah juga. Jadi ya pelajaran-pelajaran biasa gitu. Dan lebih difokuskan ke pengolahan pribadi sama kerohanian. Maka di situ kan juga ada banyak ibadat untuk mengolah kerohanian. Juga ada pelajaran tentang kepribadian yang berusaha untuk menyadarkan kita ada luka batin nggak sih gitu. Kita masuk seminar itu karena luka batin sama orang tua, sama teman atau karena pelarian dari sesuatu. Jadi kan di situ terkadang menyakitkan. Ketika kita berusaha untuk digali hal-hal mendalam dari diri kita, itu kan terkadang kita berusaha untuk menutup diri. Karena di situ kelemahan kita terlihat. Nah, maka ketika itu ya saya sempat bosan. Dan pada waktu pertama kali masuk TOR, saya tuh pernah ngapain ya saya masuk seminar ini ya, kayaknya kok salah tempat ini. Sudah enak-enak di SMA, banyak kegiatan, terus kok masuk sini nggak ngapa-ngapain gitu. Iya, yang saya lakukan, saya cerita ke Romo. Lalu saya juga kebetulan kan suka main musik. Nah, di situ saya mencoba untuk menghibur diri, mengisi kekosongan itu dengan cara main musik, terus juga mungkin nyiptain lagu. Saya tuh pernah mikir, wah selama 2 tahun di TOR ini kan banyak kosongnya, kayaknya bisa ini buat lagu-lagu rohani gitu. Tapi ya nggak kesampaian sih, cuma beberapa lagu aja gitu selama 2 tahun gitu. Kalau di seminari tinggi, di STPD itu sudah kayak kuliah. Ini kan seminari tinggi, jadi jenjangnya sudah kuliah. Kalau di tahun pertama sampai kedua itu ada kuliah filsafat. Sebenarnya sampai tahun keempat, cuma di tahun ketiga itu sudah mulai ada teologinya. Jadi dicampur gitu. Mulai berat ya. Mulai berat, ada teologinya, ada filsafatnya, campur-campur. Dan kesehariannya ya dimulai dengan ibadat pagi, lalu ada misa, kemudian mulai kuliah dari pagi jam 8, jam 9 sampai jam 1 atau kadang jam 2 gitu. Nah, setelah itu istirahat siang, sorenya kita ada kerja sore itu di lantai-lantai. Kan ada 7 lantai di kamar itu. Kamar kita ada 7 lantai. Kita kerja di sana. Lalu setelah itu ada olahraga. Olahraga ini ya kita bisa basket, bisa futsal, bisa jogging dan lain sebagainya itu. Nah, setelah ada olahraga, kegiatan selanjutnya itu studi pribadi. Studi pribadi itu ya entah kita mau ngerjakan tugas-tugas kuliah atau entah baca buku di perpustakaan dan lain sebagainya. Intinya ya itu waktu untuk studi, entah itu studi apapun ya. Terus makan malam, lalu ada visitasi. Visitasi itu seperti mengunjungi sakramen Maha Kudus selama beberapa menit, sebentar terus langsung lanjut ke ibadat malam, kemudian ada rekreasi, lalu istirahat gitu. Kalau di seminari tingginya seperti itu.
Ya, tapi kalau weekend gitu boleh ya, Frater ke mall gitu, Oh iya, nonton, itu boleh nggak sih, Frater? nanti ketahuan. Oh, nggak boleh ya? Nggak apa-apa, nggak apa. Jadi eh, kita Senin sampai Jumat itu kan hari efektif kuliah ya. Lalu kalau di STPD ini ada jenjang pastoralnya. Jadi kalau tingkat 1 itu namanya pastoral belas kasih, pastoral karitatis itu ya lebih mengenal bagaimana kehidupan karyawan yang kerja di sana, entah ibu-ibu yang masak atau tukang bersih-bersih. Jadi kita terkadang mengunjungi rumah mereka. Kita kunjungan terus saling mengenal dan lain sebagainya. Kemudian di tingkat 2 itu ada pastoral biak. Jadi kita disebar di paroki Marinus, kemudian ada stasinya yang baru itu Yohanes Gabriel Perboa, lalu ada stasi Santo Yosafat, dan juga paroki SMTB. Di 4 tempat itu kita mengajar biak. Harinya pun ya beda-beda, ada yang Sabtu sore, ada yang Minggu pagi, ada yang Minggu sore, dan lain sebagainya. Kemudian di tingkat 3 itu ada pastoral lingkungan. Jadi ya kita bergeraknya di lingkungan-lingkungan. Itu harinya acak sih, jadi ada yang Senin sore atau Rabu sore, tergantung dari lingkungannya masing-masing. Kemudian yang tingkat 4 itu ada mengajar katekumen, persiapan baptis itu ya, di gereja, di paroki yang sama seperti tadi itu. Kemudian tingkat 5 ini ada pastoral rintisan. Jadi ini hal-hal baru yang berusaha untuk dikembangkan gitu. Kemudian di tingkat 6, tingkat akhir itu ada pastoral di komisi keluarga dan lain sebagainya itu gitu. Ya, wow, banyak sekali ya. Ini saya kayaknya nggak mungkin ingat semua sih. Jadi nanti teman-teman harus rolling tape-nya lagi, terus nonton lagi gitu ya, supaya bisa ingat. Iya. Luar biasa sekali. Ini sesuatu yang baru juga nih buat saya nih. Jadi belajar banyak banget tentang apa yang terjadi di seminari ya. Dan nah, tadi kita udah ngomongin soal panggilan khusus ya, Frater ya. Kebetulan saya juga bergerak di bidang seksi karya misioner nih ya. Seksi karya misioner di Paroki Santo Yakobus, kalau di tingkat keuskupan namanya menjadi animasi panggilan ya. Dan kita memang fokusnya itu untuk menumbuhkan roh panggilan di umat gitu ya, kepada seluruh umat paroki seperti Ya. itu. Kalau roh panggilan khusus ya kita sudah mendengarkan tadi ya dari Frater sedikit. Nah, saya curious pengen tahu menurut Frater kalau panggilan umum nih seperti apa ya? Karena menurut saya yang yang menjalankan seksi karya misioner ini, panggilan umum itu sangat penting juga karena orang kalau mikir panggilan selalu mikirnya oh jadi romo atau jadi suster atau jadi biarawan, jadi orang-orang kudus gitu ya. Tapi sebenarnya kan Iya. panggilan umum tidak seperti itu. Iya. Nah, mungkin Frater bisa jelaskan sedikit tentang panggilan umum. Iya. Ya benar yang dikatakan cerita, bagaimana ketika kita berbicara tentang panggilan itu biasanya orang langsung mengarahnya ke oh jadi romo, oh jadi suster, jadi frater gitu ya. Dan kita mengenal ada panggilan umum itu. Panggilan umum ya tentunya nggak begitu kompleks kok. Maksudnya ya sebenarnya kita sudah mengalami hal itu dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yang paling nyata yaitu ya menikah. Kemudian juga dalam pekerjaan ketika kita memilih untuk menjadi guru, menjadi dokter, lalu menjadi apapun dalam kehidupan kita itu merupakan panggilan umum. Artinya ketika kita berusaha untuk mengarahkan diri kita untuk sesuatu yang nantinya berujungnya pada Tuhan sendiri, kembali ke Tuhan sendiri, yaitu merupakan sebuah panggilan. Karena untuk bisa menjadi kudus pun itu bukan hanya menjadi romo, menjadi frater kok. Banyak dari kita mungkin lebih kudus, lebih suci daripada romo, daripada frater gitu ya. Dan tentunya panggilan umum dan panggilan khusus ini saya kira, menurut saya pribadi itu merupakan sesuatu yang sama-sama dibutuhkan dalam gereja. Artinya kita nggak bisa cuma mementingkan panggilan khusus, tapi nggak ada panggilan umumnya. Lalu apa yang ingin digembalakan oleh romo-romo ini kalau panggilan umumnya lemah gitu. Dan panggilan umum pun ini juga ditopang oleh panggilan khusus. Artinya kedua panggilan ini, umum dan khusus ini sama-sama dibutuhkan dalam gereja Katolik ya, begitu. Dan keduanya juga bisa saling membantu untuk menuju ke kekudusan itu, gitu. Oh iya.
Iya, bagus sekali jawabannya, Frater ya. Nah, kita dari Karya Misioner ini mungkin sedikit promosi ya, sobat saya. Jadi kami dari Karya Misioner ini mau mempromosi sebenarnya. Banyak umat di luar sana yang sebenarnya nggak mengerti bahwa di gereja itu banyak sekali sarana ya untuk Ya, menumbuhkan kita pribadi menjadi umat yang lebih berpartisipasi ya, ujung-ujungnya semua untuk kemuliaan Tuhan gitu ya. Ada PDKK, ada Legio, ada macam-macam, ada KTM, ada CFM, ada macam-macam komunitas itu di mana umat bisa ikut berpartisipasi sehingga mereka bisa menumbuhkan semangat panggilan umum itu ya. Tentunya sebagai seorang, misalnya saya seorang ibu rumah tangga, tapi saya juga berkomunitas supaya saya tahu caranya menjadi ibu rumah tangga yang baik gitu ya. ya, Karena saya kumpul dengan komunitas orang-orang yang mendukung panggilan saya sebagai seorang ibu rumah tangga ya. gitu. Jadi sedikit promosi lagi. Jadi seksi Karya Misioner sekarang sedang menjalankan sebuah program, Frater ya. Jadi kita seminggu sekali misanya rolling ya, tapi setelah misa kita mengadakan satu meja informasi namanya meja tanya saya ya, tanya Santo Yakobus, di mana umat itu bisa bertanya apapun tentang Oke. kegiatan di Paroki Santo Yakobus. Soalnya kadang-kadang ada orang yang udah tinggal di Citraland 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, ternyata dia nggak Nggak tahu tahu. dia tuh tinggal di lingkungan atau wilayah mana gitu ya. Jadi Ya, kita mau membantu umat yang ingin berpartisipasi lebih lagi seperti itu. Ya, jadi terima kasih banyak nih Frater Marcel untuk waktunya. sama-sama. Tapi sobat saya jangan kemana-mana karena setelah ini ya kita akan menyaksikan Frater Marcel yang akan membawakan sebuah lagu untuk kita semua ya. Lagu ini adalah sebuah karangan dari Frater Marcel sendiri ya, mengisi kesibukannya, mengisi hari-harinya dia bisa menciptakan beberapa buah lagu dan dia akan memainkan sebuah lagu untuk kita semua. Dan jangan lupa sobat saya untuk selalu nonton ya rumah saya. Jangan lupa like, subscribe, dan share kepada teman-teman semua. Sampai jumpa di lain kesempatan. Ya, ini sebuah lagu yang saya ciptakan. Judulnya Inilah Aku, Utuslah Aku. Ini merupakan ya sebenarnya refleksi pribadi bagaimana dalam menjalankan kehidupan sehari-hari itu ya akhirnya semuanya tergantung apakah kita mau untuk diutus oleh Tuhan. Dan kebetulan lagu ini pun menjadi lagu angkatan saya ketika menerima penjubahan untuk menjadi lagu angkatan, dan angkatan saya pun akhirnya memutuskan untuk menggunakan perikop Inilah Aku, Utuslah Aku sebagai moto angkatan. Hidupku di dunia untuk melayani Tuhan di setiap langkahku. Ku rasakan kasih-Mu, ajarku mengampuni, ajarku mengasihi, ajarku menerima setiap karya-Mu. Tuhan, Kau selalu menerima aku, tak peduli seperti apa diriku, layakkanlah diriku jadi anak